Jadi agenda sidang hari ini kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon menyerahkan kesimpulan hasil daripada persidangan pertama sampai dengan hari kemarin. Alhamdulillah kami menilai bahwa kesimpulan yang kami buat sesempurna mungkin. Kemudian tadi Hakim Tunggal Bapak Eman meminta review dari kedua belah pihak ya, dari pemohon dan termohon. Ya, kita masing-masing pihak menyampaikan bahwa Bapak Eman sebagai Hakim Tunggal melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan seadil-adilnya. Dengan arif dan bijaksana. Hal itu bisa kita lihat pada saat terjadi perdebatan yang sengit, beliau selalu melakukan pelarian dengan cepat tanggap lah. Gitu. Poin-poin dalam kesimpulan dari PEGI seperti apa? Pada prinsipnya sama saja kesimpulan kita dengan gugatan, dengan replik yang tentu saja ada penyempurnaan lagi, sehingga nanti bisa lebih sempurna lagi apa yang kita sampaikan ya. Kalau seumpama di gugatan dan di replik mungkin ada hal yang belum dimasukkan atau ada hal-hal yang memang kurang, kita sempurnakan lagi ya. Gitu. Bang, kan dari sidang perdana sampai kemarin itu melihat peluangnya seperti apa? Insya Allah sejak kita memasukkan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, insya Allah kita sangat optimis bahwa kita akan memenangkan pra peradilan ini. Karena kita semua berprinsip bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kebenaran. Ya, sehebat apapun kejahatan, tetap pada akhirnya kejahatan itu akan dikalahkan dengan kebenaran. Tinggal kita berbicara kapan dan bagaimana, kan begitu prosesnya seperti itu ya. Bang, kita bicara perdana nih, seandainya nih gugatan tim tidak dikabulkan oleh hakim. Ya, kalau misalnya seandainya gugatan kita tidak dikabulkan oleh hakim tunggal ya. Pertama, pertimbangan hakim kan kita tidak bisa mengintervensi. Kemudian yang kedua, ya kami semua tim kuasa hukum PEGI berprinsip bahwa kalau pra peradilan saja kita tidak menang, berarti memang penegakan hukum di negeri kita ini sudah kacau balau dan hancur ya. Sehingga bagaimana mendistribusikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau yang kita anggap kita menang saja tiba-tiba menjadi tidak menang, kan begitu ya. Itu prinsip kami. Ya. Jadi ini yang belum terungkap oleh rekan-rekan semua, bisa kita lihat dalam putusan nomor 3, itu putusan tentang Rivaldi Eko Ramdhani. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa korban Muhammad Rizky Rudiana itu dibawa oleh Dani dan saudara Andi yang merupakan DPO dua-duanya menggunakan kendaraan bermotor ke flyover. Pertanyaannya, kalau seandainya dua DPO tersebut adalah fiktif, berarti ini korban Rizky ini dibawa oleh siapa ke flyover? Apakah terbang? Apakah ada jin korin yang membawa korban Muhammad Rizky Rudiana ini gitu. Jadi ini bisa dibaca di halaman 153 di pertimbangan putusan tersebut. Itu yang belum terungkap. Kalau seandainya ini ada perubahan nanti gitu, berarti potensi ada dugaan rekayasa fakta kejadian itu kuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa Polda Jabar tidak pernah mengajukan bukti alat yang dipergunakan, barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Contoh, dalam putusan pengadilan juga di dalam surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu PEGI alias Peron gitu ya, menggunakan samurai. Pertanyaannya, tidak pernah diajukan barang bukti atau alat bukti berupa sidik jari, yang ada hanyalah keterangan daripada para terdakwa seperti itu. Mau nambahin? Barangkali begini, ketika nanti tadi pertanyaannya, ketika kita juga harus legowo karena memang segala sesuatunya adalah pertimbangan itu ada pada hakim ya. Itu yang pertama. Kalau seandainya tadi pertanyaannya, kalau seandainya kita dalam konteks ini kalah,
kami tim kuasa hukum tetap solid akan berjuang keras di nanti pada waktu kita ada sidang di utamanya. Artinya akan membahas tentang pokok perkara. Maka ketika ada persidangan di dalam pokok perkara, apa yang diungkapkan oleh teman saya tadi akan terungkap di situ. Mana sidik jarinya, mana barang bukti yang dipakai untuk membunuh, mana misalkan tadi ada DNA karena ada sperma, itu akan terungkap semuanya nanti di dalam persidangan yang membahas tentang pokok perkara. Jadi kita tetap solid untuk memperjuangkan kebebasan Peggy, bukan Peggy alias Peron. Ya. Bang, Ya. terakhir sedang menjelang keputusan hari Senin. Persiapan apa seperti itu? Kita menyerahkan seluruhnya kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Ya, yang membolak-balikan hati manusia. Mudah-mudahan memang hakim ini yang kalau dalam filosofi Yunani itu, hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ya. Mudah-mudahan beliau memang selalu dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk tetap lurus melihat kebenaran yang ada ya. Makanya kami tetap berprinsip bahwa kebenaran tetap akan menang walaupun sehebat apapun kejahatan itu muncul. Ya, ya, karena kita selain bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, ya tim seluruhnya ini juga kita tetap menggantungkan seluruhnya kepada kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Terima kasih Bang Mutar. Ya, sama-sama.